kebenaran itu sendiri, kearifan itu sendiri, kebajikan itu sendiri. Bolehlah, saya nggak tahu ukurannya di mana, tapi realitasnya adalah masyarakat itu adalah manusia-manusia yang membunuh bapaknya sendiri, mengangkangi anak perempuannya sendiri, membunuh anaknya sendiri, merajam ibunya sendiri, dan berbagai macam. Banyak sekali. Jadi ada macam-macam kesadisan yang harus dibaca. Kalau memang masyarakat seperti itu, kenapa mereka seperti itu? Kenapa? Karena barangkali seperti yang Pak Sugeng katakan, mereka tidak berdaya. Nah, ketidakberdayaan itu membuat mereka nerimo begitu aja. Nah, apa yang diterima? Itu masalahnya. Yang diterima itu adalah sebuah dunia yang mereka tidak mampu menanggungnya. Sebuah dunia yang kita mamah bersama melalui televisi, koran, sinetron, umbul-umbul, neon lights, dan yang lain-lain. Mereka memiliki mimpi yang sama dengan kita. Tapi ketidakberdayaan itu membuat mereka lebih terpuruk lagi dibandingkan kita. Good point. Nah, di situ yang terjadi bukan upaya, Pak, tapi dendam. Dendam sosial, dendam kultural. Mereka kehilangan orang tua kulturalnya, karena orang tua kulturalnya adalah orang tua yang memberi mereka canopy, lindungan kultural, agar mereka bisa memiliki jejak menjati diri secara kultural. Mereka nggak punya. Jadi seperti contoh tadi, Seperti dia contoh tadi. sembari minta makanan karena dianggap Anda bisa memberi, tapi boleh juga dicuri. Nah, iya. Alright. Itu. Good point. Nah, ini ngerempet ke atas juga. Perilaku atas merembet ke bawah, jangan dikira perilaku bawah ini nggak merembet ke atas. Gitu. Okay. Jadi kondisi masyarakat yang paradoksal seperti itulah yang kita hadapi. Problemnya adalah sebagian orang menyadari itu, yaitu menyadari bahwa kondisi masyarakat yang anonim itu atau yang unidentified, uncharacterful itu dimanfaatkan. Nah, cara memanfaatkannya ini yang saya kira durjana. Karena dimanfaatkannya itu menjadi satu arsenal, kalau tidak arsenal ekonomi, arsenal politik. Dalam arsenal politik kita menyebutnya konstituen. Kebodohan, ketidaktahuan, dan ketidakberdayaan itu dimanfaatkan. Ini konstituen saya. Konstituen yang mampu disogok, dibayar, terus mampu disuruh bunuh orang, mampu disuruh demo di sana, mampu konstituen. Nah, cara kita memanipulir realitas dan memanipulir rakyat jelata yang tidak berdaya, yang sebenarnya mengalami situasi yang skizofrenik itu, bukan memberikan semacam medikamong atau pengobatan, upaya penyembuhan pada mereka, tapi justru memanipulirnya. Itu elit pekerjaan. Good point. Jadi Kang Sobari, kita punya ada 2 menit sesi pertama ini. Kang Sobari, jadi kalau bangsa kita kemudian dibentuk seperti itu, lalu tugas siapa agar tadi yang paradoks itu, lalu yang disinyalir oleh Imam, ini sistemik. Jangan tadi itu, yang paradoks itu kalau dia nggak makan, ya minta, terus nyuri. Yang dari atas mau nyumbang, kasih duit. Lalu untuk merubah ini dari mana? Ada 2 cara memahami. Yang pertama, bikin para pemimpin itu mengerti tentang rakyat beneran. Jadi jangan pernah memilih manusia-manusia kelas salon itu menjadi pemimpin bangsa, pemimpin rakyat. Tidak akan pernah memahami. Orang kayak Bung Karno dan angkatan-angkatan, orang-orang pada angkatan itu pemimpin yang lahir dari kancah perjuangan, dan perjuangan itu tidak yang sangat hebat. Perjuangan itu adalah usaha memahami rakyat. Seperti secara sederhana umpamanya, sekarang ini dilakukan oleh kawan-kawan LSM. Karena Imam belum masuk dalam sejarah, tidak ada romantisme tentang Imam Prasojo, tidak ada romantisme tentang Radar Pancadhana yang memahami rakyat dengan cara itu, dengan ikut merasakan secara mendalam. Nggak ada itu. Tapi sebetulnya kan kita punya. Itu satu sisi, itu sudah punya kapital itu. Sisi kedua, sore ini kita ikut membunuh rakyat menurut saya. Karena kita mengemukakan dimensi-dimensi dari segi getirnya, itu mematikan kreativitas mereka yang pada dasarnya fighting spiritnya itu agak rendah dan sangat rentan. Karena bagi saya,
saya agak sedikit positivis, tetapi dalam pengertian bahwa saya hanya encouraging. Kalau yang kita kemukakan tadi itu salah-salah bisa sangat discouraging kepada mereka yang tidak punya kemampuan. Karena realitasnya itu benar semua. Benar bahwa itu fenomena Seperti tentang itu. rakyat. Memang begitu. Tapi toh ada realitas lain. Mengapa rakyat tidak digambarkan sebagai inang-inang orang Batak? Fighting Yang spiritnya gigih. luar biasa. Tidak digambarkan sebagai mbok-mbok pedagang dari Bantul yang jam 3 pagi sudah bangun dan sudah siap pergi jauh dari rumah untuk memperoleh di bawah 50.000 rupiah dalam satu hari. Kalau itu yang digambarkan, dan itulah kerja para penulis skenario film, para penulis novel, para perumus puisi-puisi seperti penyair dan Radar merumuskan yang Realitas namanya itu. rakyat itu Good point. dilihat lebih dari dimensi idealistik. Idealistik is realistik juga. What is ideal is reality di dalam level ideologi. What is really real is reality di dalam dimensi sosiologis. Yang tadi itu hanya dimensi sosiologis. Oke. Saya akan gembira merumuskan rakyat sebagai sesuatu yang agak kita bangunkan jiwanya. Rakyat itu orang yang Pak Kang Sobari, kita berhenti dulu, kita tarik napas, minum air yang ada, mereka roll film, kita jeda sebentar, jeda dulu.